Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdatul Ayudini dari Prodi PGSD R1B Universitas Primagraha. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fazli Zil Ikrom MPD. Saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi dan lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti, nucleus family, ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula memengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi lingkungannya. Jadi, keluarga itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya anak. Fungsi dan peranan keluarga. Di samping pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas, Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja. Akan tetapi, keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya, perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan itu, keluarga juga ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya, baik kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus, kelompok belajar, organisasi pemuda seperti pramuka, palang merah remaja, dan lain-lain. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan, mampu dalam evaluasi dan pengembangan, dan dengan berbagai cara, baik daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Berikutnya ada sekolah. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain. Yang pertama, pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program pembimbing dan penyuluhan, atau sering disebut juga BP di sekolah. Agar program edukatif ini tidak sekadar suplemen, tapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Selanjutnya, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasialis sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Selanjutnya ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan dari jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau dari jalur luar sekolah. Dan yang kedua, ada lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau by design maupun yang dimanfaatkan. Ability. Perlu pula diingatkan bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya. Menurut Wayan Ardana 1986, modul 5-19, antara lain, yang pertama, mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Selanjutnya, yang kelima, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Dan selanjutnya, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, baik pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. Dan selanjutnya, memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Dan selanjutnya ada program pendidikan bagi anak-anak, yakni mengajarkan keyakinan, satu praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Dan mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. Dan juga memberikan modal-modal bagi perkembangan watak. Menurut Wayan Ardana 1986, modul 5 atau 18. Selanjutnya ada pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dari bagian 5.1 tersebut, dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Bantuan yuridis tersebut ternyata bahwa kurikulum sekolah dasar mempunyai 2 jenis muatan, yakni muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional kurikulum sekolah dasar ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. UU RI nomor 2 atau 1989 pasal 38 ayat 2. Sedangkan muatan lokal kurikulum SD dapat berupa mata pelajaran tambahan dan atau penjabaran atau tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun KO-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar, lampiran Kemendikbud nomor 0412 atau U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam 2 kelompok sebagai berikut.
Kelompok pertama, tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. Yang pertama, bahan pengajaran yang lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Dan yang terakhir, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Dan juga tujuan-tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni yang pertama, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Muatan lokal kurikulum sekolah dasar tersebut sebagiannya bagian diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya berdasarkan tujuan muatan lokal. Perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memerhatikan 1. GBPP yang berlaku, 2. Sumber daya yang tersedia, 3. Kekhasan lingkungan alam, sosial dan budaya, dan kebutuhan daerah. Yang keempat, mobilitas murid. Dan yang kelima, perkembangan dan kemampuan murid. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh, fungsi, pelestarian kebudayaan, dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, tripusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.